Kepiting merah berasal dari Pulau Christmas, Australia. Dataran tinggi tengah Pulau Christmas didominasi oleh untaian hujan hutan. Pulau ini beriklim tropis dan mengalami musim hujan dari di bulan Desember hingga April dan musim kemarau dari Mei hingga November. Lebih dari 120 juta kepiting merah dapat ditemukan di dasar hutan hujan Pulau Christmas. Kepiting merah hidup menyendiri di liang tanah atau celah batu yang dalam. Kepiting tinggal di bawah naungan tempat tinggalnya hampir sepanjang tahun. Pada bulan Oktober atau November, ketika musim hujan akan kembali, kepiting mulai beremigrasi ke pantai. Kepiting jantan akan bertemu dengan kepiting betina di tepi pantai, dan jantan menggali sarang di dekat pantai agar betina mengerami atau menetaskan telurnya. Setelah kawin, pejantan akan kembali ke hutan dan betina akan kembali ke sarangnya. Migrasi tahunan bayi kepiting merah setiap tahun menjadi pemandangan unik di Pulau Christmas, Australia, Samudra Hindia. Jalanan yang berada di dekat pantai berubah seperti karpet merah ketika triliun bayi kepiting melintas menuju hutan hujan di pulau yang berada di selatan Jawa tersebut. Setelah menetas dari telurnya di lautan, bayi kepiting merah membutuhkan waktu sekitar 9 hari untuk melakukan perjalanan ke pedalaman, di mana mereka bersembunyi di singkapan berbatu dan puing-puing hutan selama 3 tahun pertama kehidupan mereka. Migrasi kepiting merah dewasa tahunan musim adalah salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun. Diperkirakan 65 juta kepiting menempuh jarak sekitar 20 km untuk berkembang biak di pantai. Setelah kawin, kepiting jantan terlebih dahulu melakukan perjalanan kembali ke darat atau tepatnya ke kawasan pedalaman, sementara kepiting betina tinggal di liang-liang di pantai selama sekitar 2 pekan untuk bertelur. Setiap kepiting betina dapat menghasilkan hingga 100.000 telur yang kemudian akan ditumpahkannya di laut. Kepiting merah adalah hewan endemik Pulau Natal. Keberadaan mereka dilindungi oleh hukum untuk mempertahankan kelestariannya. Fenomena alam merupakan migrasi rutin setiap tahunan kawanan satwa endemik pulau tersebut. Agar proses migrasi para kepiting merah berlangsung aman, maka pemerintah setempat untuk sementara menutup jalan raya. Migrasi tahunan merupakan musim kawin dan bertelur kepiting merah. Kepiting jantan biasanya memimpin rombongan, sedangkan kelompok betina mengikuti dari belakang. Dari hutan-hutan mereka bermigrasi ke laut sehingga mereka dapat kawin di hutan-hutan bakau atau tiang di pantai-pantai. Bukan hanya menutup jalan untuk sementara, pemerintah bahkan membuatkan penyeberangan khusus bagi para kepiting merah ini. Berdasarkan keterangan pemerintah Australia, total ada 50 juta kepiting merah hidup di Christmas Island. Kepiting merah hanya bisa ditemui di pulau ini. Migrasi musim kawin kepiting merah ini pun terjadi setiap tahun, menandai fase bulan, berdasarkan keterangan dari Taman Nasional Australia. Fenomena alam ini pun disebut sebagai proses alam yang paling mengagumkan di dunia. Lautan merah dari migrasi kepiting ini biasanya mulai antara bulan Oktober dan November dan diketahui terjadi hingga akhir Desember atau Januari. Kepiting merah merupakan salah satu spesies kepiting darat yang endemik di Pulau Christmas dan Kepulauan Cocos di Samudra Hindia. Meskipun terbatas pada wilayah yang relatif kecil,
Diperkirakan 43,7 juta kepiting merah dewasa pernah hidup di Pulau Christmas saja. Kepiting merah Pulau Christmas melakukan migrasi massal tahunan ke laut untuk bertelur di laut. Kepiting merah Pulau Christmas adalah kepiting besar dengan karapas berukuran lebar sehingga 116 mm atau sekitar 4,6 inci. Cakarnya biasanya berukuran sama, kecuali ada yang terluka atau terlepas sehingga anggota tubuhnya akan beregenerasi. Kepiting jantan umumnya berukuran lebih besar dibandingkan dengan kepiting betina, sedangkan kepiting betina dewasa mempunyai perut yang jauh lebih lebar, hanya terlihat pada usia di atas 3 tahun dan biasanya memiliki cakar yang lebih kecil. Merah cerah adalah warna yang paling umum, namun ada juga yang berwarna orange atau ungu yang lebih jarang. Seperti kebanyakan kepiting darat, kepiting merah menggunakan insang untuk bernapas dan harus sangat berhati-hati untuk menjaga kelembapan tubuh. Meskipun kepiting merah bersifat diurnal, mereka biasanya menghindari sinar matahari langsung agar tidak mengering, dan meskipun suhu lebih rendah dan kelembapan lebih tinggi, mereka hampir tidak aktif sama sekali di malam hari. Kepiting merah juga menggali liang untuk bertelur dari sinar matahari, dan biasanya tinggal di liang yang sama sepanjang tahun selama musim kemarau. Mereka akan menutup pintu masuk liang untuk menjaga kelembapan di dalam, dan akan tinggal di sana selama 3 bulan hingga awal musim hujan. Selain musim kawin, kepiting merah merupakan hewan soliter dan akan mempertahankan liangnya dari penyusup. Hampir sepanjang tahun, kepiting merah dapat ditemukan di hutan Kepulauan Christmas. Setiap tahun mereka bermigrasi ke pantai untuk berkembang biak awal musim hujan dan memungkinkan kepiting meningkatkan aktivitasnya dan merangsang migrasi tahunan mereka. Waktu migrasi mereka juga terkait dengan fase bulan. Selama migrasi ini, kepiting merah meninggalkan liangnya dan melakukan perjalanan ke pantai untuk kawin dan bertelur. Hal ini biasanya memerlukan waktu setidaknya 1 minggu, dan kepiting jantan biasanya tiba sebelum kepiting betina. Sesampainya di pantai, kepiting jantan menggali liang yang harus mereka pertahankan dari kepiting jantan lainnya. Perkawinan terjadi di dalam atau dekat liang. Segera setelah kawin, pejantan kembali ke hutan sementara betina tetap berada di liang selama 2 minggu. Selama periode ini, mereka bertelur dan mengeraminya di dalam kantong perut induknya untuk memudahkan perkembangannya. Pada akhir masa inkubasi, betina meninggalkan liangnya dan melepaskan telurnya ke laut, tepatnya pada pergantian air pasang pada kuartal terakhir bulan. Betina kemudian kembali ke hutan, sementara larva kepiting menghabiskan 3-4 minggu lagi di laut sebelum kembali ke darat sebagai kepiting remaja. Telur yang dikeluarkan oleh betina segera menetas setelah bersentuhan dengan air laut dan awan larva kepiting akan berputar-putar di dekat pantai sehingga tersapu ke laut. Di sana mereka menetap selama 3-4 minggu. Selama masa ini, larva melewati beberapa tahap. Akhirnya mereka berkembang menjadi hewan mirip udang yang disebut dengan megalopae. Megalopae berkumpul di dekat pantai selama 1-2 hari sebelum berubah menjadi kepiting muda yang lebarnya hanya 5 mm atau sekitar 0,20 inci. Kepiting muda tersebut kemudian meninggalkan air untuk melakukan perjalanan selama 9 hari menuju pusat pulau.
Selama 3 tahun pertama kehidupannya, kepiting muda akan tetap bersembunyi di singkapan batu, dahan pohon tumbang, dan puing-puing di lantai hutan. Kepiting merah Pulau Christmas adalah pemakan bangkai omnivora yang oportunistik. Mereka kebanyakan memakan daun-daun berguguran, buah-buahan, bunga, dan bibit, namun juga memakan bangkai hewan dan sampah manusia. Kepiting merah hampir tidak memiliki persaingan untuk mendapatkan makanan karena dominasi mereka di lantai hutan. Selama migrasi perkembangan biakan tahunannya, kepiting merah seringkali harus melintasi beberapa jalan untuk mencapai tempat perkembang biakannya dan kemudian kembali ke hutan. Akibatnya, ribuan kepiting merah terlindas kendaraan dan terkadang menimbulkan kecelakaan karena kerangka keluarnya yang keras dan mampu melubangi ban. Untuk menjamin keselamatan kepiting dan manusia, penjaga taman setempat berupaya memastikan bahwa kepiting dapat melakukan perjalanan dengan aman dari tengah pulau menuju laut di sepanjang jalan yang ramai dilalui. Mereka memasang penghalang aluminium yang bertujuan untuk mengarahkan kepiting menuju ke jalan bawah tanah, sehingga mereka dapat melintasi jalan tersebut dengan aman. Infrastruktur lain untuk membantu migrasi kepiting termasuk jembatan kepiting setinggi 5 meter. Dan dalam beberapa tahun terakhir, manusia yang menghuni Pulau Christmas menjadi lebih toleran dan menghormati kepiting selama migrasi tahunan mereka, dan sekarang lebih berhati-hati saat mengemudi, sehingga membantu meminimalkan korban kepiting. Ukurannya yang kecil dan kandungan air yang tinggi, serta kualitas daging yang buruk membuat mereka tidak dapat dimakan oleh manusia.